Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-sautu masmu' indakum ayyuhat tullab. Masmu. Nabda'u bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Insyaallah hari ini kita akan membahas tamyiz. Sebenarnya minggu kemarin kita sudah membahas tamyiz, cuman ada beberapa materi yang belum kita ambil. Jadi Ana mau murojaah dulu materi yang di minggu kemarin, lalu Ana tambahkan materi-materi yang belum kita pelajari. Baik. Nah, santri-santri, kalian bisa lihat di sini ada 3 contoh. Ishtara Abdullahi kilograman lahman. Akhrajtu sa'an qamhan li zakatil fitri. Ishtaraitu minat tajiri zira'an hariran. Kita lihat di sini. Contoh yang kedua. Akhrajtu sa'an qamhan li zakatil fitri. Akhrajtu sa'an qamhan li zakatil fitri. Ya. Kalau misalkan Ana tidak menggunakan li zakatil fitri, Ana cuma mengatakan akhrajtu sa'an. Sorry, salah ya. Akhrajtu sa'an. Jika Ana cuma bilang akhrajtu sa'an, itu kalimatnya artinya masih secara umum, ya. Artinya masih umum dan orang yang mendengar nggak akan paham. Rosyad mengeluarkan satu sok. Satu sok apa? Satu sok beras, satu sok kurma, satu sok pasir, atau satu sok apa? Nah, maka datanglah kalimat setelahnya, yaitu qamhan, ya, untuk menjelaskan maksud dari sok tersebut. Ya. Karena sok ini masih umum, ya, kata so'an di sini masih umum, maka didatangkanlah kata qamhan, yaitu tamyiz, yang menjadi pembeda maksud dari kata so'an di sini. Kasarnya seperti itu ya, yang dimaksud dengan tamyiz. Nah, apa sih pengertian tamyiz secara pastinya? Pengertian tamyiz secara pastinya adalah ismun yudkaru li bayanil murad min ismin sabik yuslahu li anturada asya katsirah. Yaitu isim yang dia itu datang untuk menjelaskan maksud dari isim sebelumnya, yang mana isim sebelumnya itu bisa digunakan pada isim-isim yang banyak. Ya. Jadi untuk pembeda maksud dari isim tersebut, maka datanglah si tamyiz tersebut. Ya. Seperti Anda kasih contoh tadi, akhrajtu so'an. Kalau misalkan Anda cuma bilang akhrajtu so'an doang, orang nggak akan paham maksud so' di sini apa. So' apa? Apakah satu so' pasir, satu so' batu, satu so' beras, atau satu so' apa? Nah, maka Anda datangkan kata qamhan sebagai tamyiz. Anda datangkan qamhan sebagai tamyiz untuk membedakan maksud dari sok itu tuh sok qamah loh, sok gandum, bukan sok yang lain. Ya. Itu yang disebut dengan at-tamyiz. Nah, terus macam-macam tamyiz itu apa aja sih? Anwa'ut tamyiz. Tamyiz itu ada 2. Ada at-tamyiz al-malhud sama at-tamyiz al-malhud. Apa sih bedanya at-tamyiz al-malhud sama at-tamyiz al-malhud? Nah, perbedaannya adalah seperti ini. At-tamyiz al-malhud itu ma yulfadhu bihi. Ma yulfadhu bihi fil jumal ka asma'il wazan wal kail wal masahah wal adad. Apa-apa at-tamyiz al-malhud adalah tamyiz yang diucapkan
contohnya dari tamyiz malhud itu apa aja? Ada isim wazan, ada isim kail, ada masaha sama adat. Bedanya wazan sama kail apa? Kalau wazan itu biasanya benda padat, kalau kail itu biasanya benda cair. Ya. Nah, terus kalau masaha itu jarak meter, kilometer, ya satu apa namanya satu hasta, ya dan lain sebagainya. Itu dengan maksud dengan masaha. Kalau adat insya Allah kalian udah tahu 1 sampai 100, 1 sampai 1000 ya itu maksud dengan adat. Nah, masing-masing ini nanti ada hukum-hukum khusus untuk mereka. Nah, terus ada lagi tamyiz malhud. Apa sih tamyiz malhud? Tamyiz malhud itu ma yufhamu minal jumal min ghairi ayyudkara fiha, yaitu ketika kita memahami dari kalimat tersebut itu ada tamyiznya tanpa perlu disebutkan. Intinya nggak kelihatan ya. Tamyiz malhud itu maksudnya adalah tamyiz yang nggak kelihatan. Nah, terus kaidah untuk masing-masing tamyiz itu apa? Nah, di sini dilihat hukmu tamyizil wazan wal kaili wal masahah. Khusus untuk wazan, kail dan juga masahah mereka memiliki kaidah tertentu. Mereka memiliki hukum tertentu. Ulangi. Hukmu tamyizil wazan wal kaili wal masahah. Maksudnya adalah hukum atau kaidah khusus untuk wazan, kail dan juga masahah. Apa hukumnya? Apa kaidahnya? Di sini dikatakan yajuzu fi hadat tamyiz ayyun soba au yujarru bil idofati au bimin. Untuk tamyiz wazan, tamyiz kail dan tamyiz masahah boleh datang dalam keadaan mansub. Boleh datang dalam keadaan mansub. Atau boleh juga datang dalam keadaan majrur. Nah, terus majrurnya dengan apa? Majrurnya bisa dengan idhofah atau bisa juga dengan min. Maksudnya bagaimana? Mari kita lihat di contohnya. Di sini ada tamyizul wazan. Bagaimana yang Anda bilang tadi, wazan itu biasanya untuk benda padat ya. Nah, kita ambil contoh tamliku ummi mithqalan zahaban. Ibuku memiliki 1 gram emas. Di sini tamyiznya adalah zahaban. Sahabat. Nah, sahih. Tamyiznya adalah zahaban. Zahaban ini memayazkan apa? Membedakan apa? Apa tadi? Hanya ada yang jawab. Membedakan apa? Membedakan misqalan. Naam, sahih. Membedakan misqalan. Nah, maka ketika si misqal, karena misqal ini adalah wazan ya, misqal di sini adalah wazan, maka tamyiznya boleh datang dalam keadaan mansub ya, seperti contoh ini. Boleh juga datang dalam keadaan majrur. Ya. Majrurnya dengan apa? Majrur dengan idhofah. Contohnya apa? Contohnya ada di nomor 2 ini. Tamliku ummi mithqala zahabin. Langsung aja ditempelin ya. Mithqala zahabin. Atau juga boleh menggunakan huruf jar. Menggunakan min, bukan huruf jar ya. Menggunakan min doang, nggak ada yang lain. Tamliku ummi mithqalan min zahabin. Lain. Syaribtu ritlan labanan. Syaribtu ritla labanin. Au ritlan min labanin. Nah, gitu juga di tamyizul kail. Tamyizul kail. Kebalik ini ya. Kom harusnya tadi di atas ya. Terus laban harusnya di sini. Oke. Syaribtu kuban ma'an. Saya meminum 1 gelas air. Kalau misalkan Anda cuma bilang syaribtu kuban, bisa juga Anda bilang yang bisa jadi orang yang dengar itu nggak akan paham. 1 gelas apa? 1 gelas air kah? 1 gelas sirup kah? 1 gelas jus kah? 1 gelas susu kah? Nah, maka datanglah tamyiz berupa ma'an untuk membedakan kata kub yang maknanya masih umum. Jadi ketika Anda bilang
Syaribtu kuban ma'an, maka si ma'an ini adalah sebagai apa? Sebagai tamyiz. Sebagai tamyiz. Yang membedakan si ku. Nah, tamyiz untuk kail ini ada bisa 3 keadaan. Yang pertama adalah mansub langsung. Kuban ma'an atau mudhaf dan mudhaf ilaih, au kuba ma'in, ya. Kuba ma'in, aku tempelin nggak usah pakai alif-alifan ya. Au kuban min ma'in. Atau yang ketiga adalah majrur menggunakan min. Kuban min ma'in. Al-amru sahlun insyaallah ya. Yang penting kalian perhatian aja di sini. Perhatiannya adalah pada kalimat yang ada di sini ya. Kira-kira kalau misalkan yang mansub setelahnya ini dihapus, maknanya umum atau khusus ya? Kalau misalkan pas dihapus maknanya umum, oh berarti yang dihapus ini dia adalah tamyiz. Yes, gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tamyizul masahah. Tamyizul masahah hukumnya sama seperti sebelumnya. Ketika ketika dia itu adalah ketika datang dalam keadaan tamyiz, ya, masahah itu kan jarak ya. Masahah itu adalah jarak, maka dia boleh datang dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah mansub. Bi'tuhu dzira'an hariran. Saya menjualnya atau saya menjual kepadanya 1 hasta harir itu apa namanya? Sutra. Dzira'an hariran. Saya menjual kepadanya 1 hasta kain sutra. Au dzira'a haririn. Dzira'a haririn ini keadaannya apa ini? Apa keadaannya dzira'a haririn? Pada ngantuk ini ya. Ya, baik. Keadaannya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih wa mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Nah, bisa juga dia majrur menggunakan min au dzira'an min haririn. Itu karena dia adalah masahah. Tahu dari mana masahah? Ini kata dzira'an. Mitron menunjukkan masahah. Jadi kalau misalkan ini untuk kail itu ada qadahan. Qadahan itu artinya gelas atau cangkir ya. Kub juga artinya sama, gelas atau cangkir. Balik soal balik. Nah, kalau misalkan rotel itu artinya pons. 1 pons ya. Di Indonesia nggak makanya pons tapi pakainya gram. Nah, terus miskol ini dia hitungan untuk orang Arab ya. Miskol itu adalah hitungan terkecil atau berat terkecil disebut dengan miskol. Nah, kalau misalkan kintor itu artinya kuintal. Kintorun itu artinya kuintal. Insya Allah cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke hukmu tamyizul adad. Apa sih tamyizul adad? Tamyizul adad adalah kita masuk ke kaidahnya dulu. Tamyizul adad yajibu jarruhu jam'an ma baina tsalatsati wal 'ashrah. Untuk hitungan 3 sampai 10, maka wajib dalam keadaan majruru jama'. Ya. Tamyiznya harus dalam keadaan majrur dan juga dalam keadaan jama'. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contohnya. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Sab'ah ini adalah hitungan antara 3 sampai 10. Maka tamyiznya si ayam maka harus datang dalam keadaan jama'. Ayam di sini adalah jama' dari yaumun. Jama' dari yaumun. Yaumun ayyamun. Nah, dan juga
Setelah dia datang dalam keadaan jamak, dia pun harus datang dalam keadaan majrur. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Ya. Contoh lain, ishtaraitu khamsata aqlamin. Nah, ketika Anda cuma bilang ishtaraitu khamsata, kalimatnya sudah sempurna tapi maknanya belum jelas ya. Kalimatnya sudah sempurna, sudah ada fiil yaitu ishtaratu sebagai fa'il dan khamsah sebagai maf'ul. Nah, tapi maknanya masih belum sempurna. Ya. Makanya datanglah si aqlamin ya, untuk menjelaskan makna dari khamsah tersebut. Karena khamsah adalah adat antara 3 sampai 10, maka tamyiznya si aqlamin harus datang dalam keadaan jamak dan juga majrur. Ya. Aqlamin jamak dari qalamun. Jamak dari qalamun. Harus datang dalam keadaan majrur. Di sini alamat jarnya adalah kasroh. Nah, berikutnya, kaidah berikutnya, wa nasbuhu mufradan. Dan si tamyiz tersebut harus datang dalam keadaan nasab berbentuk mufrad. Kapan? Ketika adatnya adalah antara 11 sampai dengan 19. Ya, diingat-ingat 3 sampai 10 itu majrur jamak. 11 sampai 99 itu nasab mufrad. Ya. Harus dalam keadaan mansub mufrad itu antara 11 sampai 99. Kalau 3 sampai 10 itu jar jamak atau majrur jamak. Maksudnya bagaimana? Kita lihat di sini contohnya. Tamyizul adad baina 11 wa 19. Fi syahri 30 yauman. Dalam satu bulan ada 30 hari. Maka nggak boleh kita bilang fi syahri 30 yaumin atau fi syahri 30 ayyamin. Nggak boleh. Kenapa? Karena faedahnya harus mengatakan karena kaidahnya mengatakan tamyiz untuk adat antara 11 sampai 99 harus datang dalam keadaan mufrad dan mansub. Fi syahri 30 yauman. Ya, yauman di sini adalah mufrad dan dia datang dalam keadaan mansub. Mansubnya ciri-cirinya apa? Yaitu dengan fathah. Contoh lain, ra'aitu ahada asyara farisan. Saya melihat 11 penunggang kuda. Ra'aitu ahada asyara farisan. Nah, ahada asyara itu kan masuk dari kaidahnya dari 11 sampai 99. Maka farisan sebagai tamyiz untuk ahada asyara ya, sebagai tamyiz untuk ahada asyara harus datang dalam keadaan mufrad dan juga i'rabnya harus nasab ya. Mufrad mansub. Ya, jadi diingat-ingat 3 sampai 10 jamak majrur, 11 sampai 99 mufrad mansub. Nah, kalau 100 sama 1000 pakainya apa Ustaz? Kita lihat kaidahnya. Wa jarruhu mufradan ma'al mi'ah wal alf. Dan dia si tamyiz tersebut harus datang dalam keadaan majrur mufrad ketika adatnya adalah ratusan dan juga ribuan. Contohnya bagaimana? Kita lihat di sini contohnya. Raqibas safinatu mi'ata musafirin. Raqibas safinatu mi'ata musafirin. 200 musafir tersebut naik ke atas kapal. Mi'ah, ya. Mi'ata di sini maknanya masih secara umum. Ya. Ketika Anda bilang raqibas safinatu mi'atani, mi'atani masih umum. Nah, nggak tahu nih maksudnya mi'atani itu apa. Bisa jadi mi'atani
mi'atani tulabin. Bisa jadi artinya mi'atani, misalkan mi'atani kursiyin. Bisa jadi artinya yang lain. Nah, karena mi'atani ini maknanya masih secara umum, kita idofahkan, kita tempelkan tamyiznya, yaitu musafir. Nah, karena mi'ah ini adalah hitungan ratusan, maka musafir atau tamyiznya harus datang dalam keadaan mufrad, harus datang dalam keadaan mufrad dan juga dalam keadaan majrur. Nah, boleh kita bilang mi'ata musafiron, ya. Nah, boleh juga kita bilang mi'ata musafirina atau mi'ata musafiruna. Nggak boleh. Kenapa? Kaidahnya harus wajib datang dalam keadaan mufrad dan i'rabnya harus majrur. Mi'ata musafirin. Fil qintari mi'atu ratlin. Satu kintor itu, satu kuintal itu ada 100 ons. Qata'al kitaru khamsumi'ati milin. Kereta itu memotong atau melewati 500 mil. Khamsumi'ah itu adalah hitungan ratusan. Maka tamyiznya, yaitu similin, harus datang dalam keadaan mufrad dan juga majrur. Begitu juga ketika keadaannya adalah adatnya atau hitungannya adalah berupa ribuan. Contohnya di sini fil hadiqati alfu syajaratin. Di kebun ada 1000 pohon. Ada 1000 pohon. Syajarah adalah tamyiz untuk alf. Karena ketika Anda bilang fil hadiqati alfun doang, maka itu orang yang dengar bakal bingung. Apakah maksudnya alfu, maksudnya itu adalah alfu hajarin, apakah alfu rijalin, atau alfu apa nih? Nah, makanya datanglah si kata syajarah untuk menjelaskan makna atau untuk memperjelas maksud dari alf tersebut. Ya. Gitu. Nah, karena alf ini adalah hitungan ratusan dan juga ribuan, maka tamyiznya harus datang dalam keadaan mufrad majrur. Fil hadiqati alfu syajaratin. Nggak boleh kita bilang fil hadiqati alfu asjarin. Fil hadiqati alfu apalagi syajaratan. Nggak boleh ya. Harus alfu syajaratin. Harus datang dalam keadaan mufrad dan majrur. Ya, kita lihat di sini masahatud dari alfu dzira'in. Luasnya rumah adalah 1000 hasta. Alaf di sini kan masuk ke dalam kaidah mi'ah wa alaf. Maka zira' sebagai tamyiz untuk alaf itu harus datang dalam keadaan mufrad dan juga majrur. Oke, sebelum kita masuk ke hukm tamyiz idza kana malhudhan, ada yang mau ditanyain enggak? Nggak ada yang salah, Dad. Insyaallah enggak ada ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke tamyiz al-malhudh, kita buka buku dulu ya. Karena ada beberapa penjelasan yang enggak masuk di PPT ini.
Malhud, tamyiz malhud itu kan Ana bilang di awal adalah ketika si tamyiz tersebut tidak diucapkan atau kita hanya paham, kita bisa memahaminya menggunakan kita bisa memahaminya hanya dengan mendengarnya atau hanya dengan membacanya. Oke, sebentar, kita coba lihat. Al-bahsu إذا بحثنا عن المميز في الأمثلة المتقدمة وجدنا في الأربعة الأولى مذكورة في الألفاظ. Nah, mungkin kalian kalau misalkan lagi pegang kitabnya bisa dibuka halaman di bab tamyiz ya, bab tamyiz awal-awal. Nah, atau mungkin bisa juga lihat di di layar kalian. Kita bacakan. Wa idza bahathna 'anil mumayyizi fil amthilah al-mutaqaddimah wajadnahu fil arba'atil ula madhkuran fil lafzi. Kalau misalkan kita lihat mumayyiz ya. Apa sih mumayyiz? Mumayyiz yang ada di contoh 4 pertama itu disebutkan secara lafaz. Contohnya apa? Ada ridlan ya. Nah, terus contoh yang lain adalah wa huwa min asma'il wazn tsani irdabban wa huwa min asma'il fil. Ya. Nih, mumayyiz jadi di sini adalah ini yang disebut dengan mumayyiz ya. Ridlan, irdabban. Irdabban Anda nggak tahu nih artinya apa ya. Zira'an. Lain ada zira'an ya. Terus Aisyuruna ya, itu adalah mumayyiz. Nah, berbeda dengan amma fil amtsilah arba'ah al-akhirah, berbeda dengan 4 contoh yang kedua ya. Fa inna la najidu lil mumayyizi dzikran fi mithalin minha. Adapun 4 contoh kedua, Tobal makanu hawaan, fadul qalbu sururan, al-inabu min aladzi anwa'il fatihati ta'man. Kita ambil contoh yang pertama aja deh. Tobal makanu hawaan. Mumayyaznya nggak disebutkan. Yang menjadi pembeda, yang menjadi mumayyaznya maksud dari hawaan ini apa sih? Udara itu maksudnya yang dibedakan dari kata udara itu apa? Kita kan nggak tahu. Nah, berbeda dengan contoh yang di atas ya. Ambil contoh nomor 3 yang paling gampang. Ba'anit tajiru dira'an hariran. Pedagang itu menjual kepada saya 1 hasta sutra. Nah, harir di sini sebagai tamyiz membedakan kata zira sebagai mumayyiz ya. Membedakan kata zira sebagai mumayyiz. Mumayyiznya disebutkan di sini, disebutkan ya. Akan tapi di soal di contoh yang bagian kedua ini, tobal makanu hawaan, tempat tersebut udaranya terasa, tempat tersebut udaranya bersih. Hawaan di sini adalah sebagai tamyiz. Tapi mumayyiznya mana? Mumayyiznya nggak ada karena al-makan ini bukan tamyiz ya. Ketika Anda bilang tobal makanu, kalian pasti paham. Karena artinya apa? Tobal makanu itu artinya tempat itu menjadi bersih. Nah, jadi meskipun hawaannya kita hapuskan, maknanya masih benar. Nah, terus mumayyiznya maksudnya yang mana nih? Mumayyiznya nggak ada. Nah, ini yang disebut dengan tamyiz al-malhud ya, tamyiz yang tidak diucapkan. Walakin as-sami' yalhaduhu wa yafhamu hina yasma'ul jumal. Terus bagaimana sih kita mengetahuinya? Mengetahuinya dengan karena kita paham. Kita tahu maksudnya meskipun tidak diucapkan, kita paham maksudnya yang bersih itu adalah udaranya ya. Hawanya gitu. Fa idza sami'a jumlatu tobal makan ya, kalau misalkan ada seseorang mendengar kata tobal makan, lahadu anna alladhi toba huwa syai' min asya'il mansubah lil makan ya. Ketika dia mendengar kata tobal makan, suatu tempat itu menjadi bersih, maka dia paham pasti yang bersih itu yang masih bersinggungan dengan tempat tersebut. Bisa jadi itu lantainya,
bisa jadi itu apa namanya, bisa jadi itu temboknya atau lain sebagainya. Ya. Walakinnahu la yadri ma huwa dzalika syai'. Tapi kita tuh ketika kita dengar tobal makan suatu tempat itu bersih, kita nggak tahu yang bersih itu apa, tapi kita paham. Kita paham maksudnya yang ada sesuatu hal yang bersih dari tempat tersebut, tapi tempatnya itu apa, bendanya itu apa kita nggak tahu. Nah, makanya kita datangkan si tamyiz tersebut, ya. Maka kita datangkan si tamyiz tersebut, ya, untuk membedakan dari, untuk lebih menspesifikkan apa sih yang bersih tersebut. Seperti itu. Nah, dari sampai sini paham nggak nih tentang tamyiz al-malhud? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, insyaallah. Insyaallah nggak ada ya. Oke. Kita balik lagi ke PowerPoint tadi. Nah, terus bagaimana sih kalau misalkan mumayyaznya itu malhud? Hukmu tamyiz idza kana malhudan. Yunsabut tamyiz idza kana al-mumayyaz malhudan. Si tamyiz tersebut datang dalam keadaan mansub, mansub doang ya, mansub doang. Kalau misalkan tadi kan sebelum-sebelumnya keadaannya berbeda-beda nih. Nah, tapi kalau misalkan malhud itu cuma datang dalam satu keadaan, yaitu mansub. Ya. Terus Ustaz, bagaimana kita mengetahui kalau misalkan mumayyiznya tersebut malhud atau malhud? Ya, kalau menurut Anda pribadi sih harus sering-sering baca ya. Selain kita udah tahu ciri-cirinya yaitu datang datang dengan keadaan mansub, ya, kita juga harus sering-sering baca, harus sering-sering tahu mana sih yang mana yang malhud, mana yang malhud. Dan kita tahu suatu tamyiz itu malhud ketika syarat-syarat malhud tidak terpenuhi. Ya. Dan syarat-syarat malhud kan ada bermacam-macam kan, harus wazan, harus kail, harus masahah, sama harus adad. Kalau misalkan keempatnya nggak ada, berarti otomatis dia itu masuknya ke dalam malhud. Contohnya di sini, hasunal ghulamu kalaman. Anak kecil itu baik. Kita tahu anak kecil itu baik, tapi apa yang menyebabkan dia itu baik itu apa lebih tepatnya? Oh, ternyata yang menjadi dia baik itu adalah kalaman, ucapannya, ya, ucapannya yang baik. Hasunal ghulamu kalaman. Sorry, ini judulnya masih belum ganti ya, kita menyimak. Nah, terus contoh kedua, al-filu akbaru minal jamali. Ini yang paling jelas. Ya. Gajah itu lebih besar daripada unta. Ketika kalian dengar seperti itu, gajah itu lebih besar daripada unta. Kalian semua sudah tahu kalau misalkan setiap bagian dari gajah itu lebih besar daripada unta. Bahkan kukunya gajah lebih gede daripada kukunya unta. Nah, tetapi kita butuh lebih menspesifikkan apa sih yang lebih gede gitu ya? Apa yang menyebabkan gajah itu lebih besar daripada unta? Oh, ternyata maksudnya adalah jisman. Dan ternyata badannya yang dimaksud oleh si pembicara ini. Nah, lanjut, al-hariru aghla minal qutni qimatan. Sutra itu lebih mahal daripada katun. Apa sih yang lebih mahal? Apa yang lebih tepatnya apa yang dia itu menyebabkan dia lebih mahal? Apakah proses pembuatannya? Apakah kainnya yang mahal ataukah apanya? Oh, ternyata di sini dijelaskan yaitu qimatan, harganya yang lebih mahal. Jadi kalaman, jisman, qimatan di sini semuanya adalah tamyiz ya, untuk mumayyaz malhud. Mumayyaznya nggak ada, mumayyaznya itu tersembunyi, tapi tamyiznya kelihatan. Nah, kaidahnya untuk mumayyaznya malhud atau nggak kelihatan, maka mereka harus mansub, ya, mutlak harus mansub. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke contoh i'rab? Nggak ada ya? Anda rasa tidak ada? Kita masuk ke i'rab.
Al-misalu fil i'rab. Qara'a Khalidun 'ashrina kitaban. Kira-kira ini tamyiz apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tamyiz apa ini? 'Ashrina apa? Qara'a Khalidun 'ashrina kitaban. Ini maksudnya tamyiz apa? Qara'a Khalidun 'ashrina kitaban. 'Ashrina di sini adalah adat atau hitungan. 'Ashrin itu kan puluhan, artinya 20. Ya. Maka di sini adalah masuknya ke dalam al-adad. Karena dia adalah 11, hitungan antara 11 sampai 99, maka harus mufrad mansub, harus datang dalam keadaan mufrad dan mansub. Ya. Qara'a Khalidun 'ashrina kitaban. Mari kita lihat ya Arabnya. Qara'a, insyaallah kalian sudah paham semua. Qara'a fi'lun madi mabniun 'ala fathah adh-dhahirah fi akhirih. Kenapa dia mabni? Karena dia adalah fi'il ma'dhi. Fi'il ma'dhi itu selalu mabni. Ya. Ada fi'il, otomatis ada yang namanya fa'ilun. Khalidun fa'ilun marfu'an bid-dhammah adh-dhahirah fi akhirih. Ya. Qara'a Khalidun 'ashrina kitaban. Ada fi'il, ada fa'il, berarti berikutnya apa? Setelah ada fi'il dan fa'il. Maf'ul. Nah, sahih. 'Ashrina di sini adalah maf'ulun bihi yang terkena objek pekerjaan. Maf'ulun bihi mansubun. Yang namanya maf'ul bihi itu selalu mansub. Akan tetapi di sini mansubnya dengan apa? Mansubun bil ya'i. Kenapa kok mansubnya bil ya'? Karena pada dasarnya dia itu adalah aisyuruna, ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Karena dasarnya adalah jamak mudzakkar salim, yaitu aisyuruna. Maka jamak mudzakkar salim kalau misalkan mansub itu dengan ya. Maf'ulun bihi mansubun bil ya' li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Nah, baru kitaban. Kitaban di sini adalah tamyiz. Nah, karena tamyiznya adalah untuk adat antara 11 sampai 99, maka harus datang dalam keadaan mansub. Tamyiz mansubun bil fathah al-zahirah fi akhirih. Ya. Seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan i'rab itu gampang ya. Kalau bagi Ana agak susah untuk ditamyiz ini ketika kita harus ngasih tamyiznya. Contohnya, jika Anda minta qara'a Khalidun 'ashrin. Nah, pasti bingung di sini. Apakah 'ashrina kutuban? Apakah 'ashrina kitaban? Atau 'ashrina kitabin? Agak bingung di situ. Kalau masalah i'rab, insyaallah bagi Anda pribadi lebih gampang i'rab daripada suruh ngasih tamyiz ya. Baik, itu adalah materi terakhir ya. Saya coba baca lagi dari awal, saya coba jelaskan secara singkat dari awal lagi tentang tamyiz ya. At-tamyizu. Apa sih tamyiz itu? Tamyiz adalah ismun yudkaru li bayanil murad min ismin sabiqin yasluhu li an turada asya' katsirah. Itu adalah isim yang dia itu datang untuk menjelaskan maksud dari isim sebelumnya, yang mana isim sebelumnya itu bisa digunakan untuk banyak hal. Ya, jadi maknanya karena dia bisa digunakan banyak hal, maka maknanya menjadi umum. Ketika maknanya umum, kita nggak tahu maksud dari kata tersebut apa, maka datanglah si tamyiz ini untuk membedakannya. Nah, tamyiz itu ada dua macam, ada tamyiz malfuz, ada tamyiz malfuz. Tamyiz malfuz itu ketika mumayyaznya itu disebutkan. Contohnya apa aja? Ada isim wazan, isim kail, isim masaha, dan isim adad. Kalau misalkan malfuz itu mumayyaznya nggak disebutkan. Ya, jadi kita hanya bisa memahaminya. Nah, hukum untuk tamyiz malfuz apa sih hukumnya? Nah, hukumnya ada, kita bagi menjadi dua. Ada hukum untuk tamyizul wazan wal kail wal masaha. Ya.
Yang pertama ada untuk wazan, kail, dan masahah. Maka hukumnya apa? Hukumnya boleh 3 keadaan. Boleh datang dalam keadaan mansub, boleh datang dalam keadaan majrurun bil idhofah, ya, majrur dengan idhofah, boleh juga majrur dengan min. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contohnya di sini. Kita ambil satu contoh aja dari al-kail, ya. Kail ini adalah timbangan untuk benda cair ya biasanya ya. Syaribtu kuban ma'an. Saya meminum 1 gelas air. Au kuba ma'in. Ya, tadi disebutkan boleh datang dalam keadaan mansub. Ma'an. Ya, syaribtu kuban ma'an. Kuban di sini mansub karena dia adalah maf'ulun bihi. Au kuba ma'in. Au kuba ma'in. Atau 1 gelas air. Au kuba ma'in di sini datang dalam keadaan mudhaf dan mudhaf ilaih. Au kuban min ma'in. Ya, kuban min ma'in di sini adalah si tamyiznya datang dalam keadaan majrur menggunakan min. Ya, itu. Tamyizul masahah hukumnya sama seperti tadi. Ya, bisa datang dalam 3 keadaan. Boleh datang dalam keadaan mansub, boleh datang dalam keadaan mudhaf dan mudhaf ilaih, boleh datang dalam keadaan majrurun menggunakan min. Nah, berbeda dengan tadi ya, dengan 3 yang sebelumnya. Adapun untuk adat ada hukum tersendirinya. Ya, ada 3 hukum tersendiri untuk adat. Yang pertama adalah jarruhu jam'an, harus datang dalam keadaan majrur jama'. Ya, jar majrur dalam keadaan majrur terus dalam keadaan jama'. Kapan? Ketika hitungannya adalah antara 3 dan 10. Contohnya, fil usbu'i sab'atu ayyamin. 7 itu kan hitungan antara 3 sampai 10 ya. Maka tamyiznya harus datang dalam keadaan jama'. Ayyaman ayyamin ini adalah jama' dari yaumun ya. Dan di sini kita bisa lihat keadaan dia adalah majrurun bil idhofah ya. Sab'atu ayyamin majrurun keadaannya adalah kasr. Nah, berikutnya adalah nasabuhu mufradan ma baina 11 wa 9 wa 9. Nasab dalam keadaan mufrad ketika hitungannya adalah antara 11 sampai 99. Contohnya di sini ada fi syahri salasuna yauman, dalam 1 bulan ada 30 hari. Salasuna hitungan antara 11 sampai 99. Maka tamyiznya harus datang dalam keadaan mufrad yaitu yaum dan juga datang dalam keadaan mansub ya. Yauman, makanya ini adalah yauman. Nah, terus kalau misalkan ratusan dan ribuan bagaimana? Wajarruhu mufradan. Kalau misalkan ratusan dan ribuan maka harus datang dalam keadaan mufrad ya. Mufrad dan keadaan i'rabnya adalah majrur. Lihat di sini contohnya. Fil qintari mi'atu ratlin. Ya, dalam 1 kuintal ada 100 ton. Masahatud dari alfa zira'in. Luas rumah tersebut adalah 1000 zira', 1000 hasta. Di sini ada kata alf dan di sini ada kata mi'ah. Karena mereka adalah ratusan dan ribuan, maka tamyiznya yaitu si rotl dan juga zira' harus datang dalam keadaan mufrad, harus datang dalam keadaan mufrad dan majrur. Nah, selanjutnya adalah tamyiz al-malhuz. Tamyiz malhuz itu apa sih? Tamyiz malhuz itu maksudnya adalah ketika mumayyaznya itu tidak disebutkan ya. Kita hanya bisa memahami mumayyaznya tersebut hanya dari mendengarnya atau membacanya ya. Nah, maka harus si tamyiz tersebut harus datang dalam keadaan mansub. Yunsabut tamyiz idza kana mumayyiz malhudan. Kalau misalkan mumayyaznya malhud, maka si tamyiznya harus datang dalam keadaan mansub. Jadi hanya dalam satu keadaan doang. Terus bagaimana sih kita mengetahui? Kalau misalkan si tamyiz tersebut adalah tamyiz malhud atau tidak disebutkan? Ya gampang aja. Selama dia tidak memenuhi syarat-syarat yang malhud, ya otomatis dia menjadi malhud. Ya. Syarat-syarat malhud apa aja sih? Cuma ada 4 ya. Al-kail, al-wazan, al-masahah, sama al-adat. Ya, kalau kalian sudah tahu semua, kalau misalkan keempat itu tidak terpenuhi, berarti otomatis dia adalah malhud.
Di sini kita lihat contohnya hasunal ghulamu kalaman. Ketika ada seorang bilang hasunal ghulamu, kita paham kalau misalkan anak kecil itu baik, tapi kebaikannya di mana? Nah, makanya datanglah si tamyiz untuk menjelaskan kebaikan si anak tersebut. Hasunal ghulamu kalaman. Ya. Si kalaman atau ucapan si anak tersebut adalah ucapan yang baik. Ya, makanya di sini kalaman adalah tamyiz yang datang dalam keadaan mansub. Itu. Di sini ada contoh i'rab, qara'a Khalidun 20 kitaban. Qara'a sebagai fi'il madhi mabni 'ala al-fathi. Khalidun sebagai fa'ilun marfu', alamat rafa'nya adalah dhammah dhahirah. 20 adalah maf'ulun bihi mansubun bil ya'i. Kenapa mansubun bil ya'? Karena pada dasarnya dia adalah jamak mudzakkar salim. Karena ketika jamak mudzakkar salim itu menjadi mansub atau majrur, maka dia harus mansub atau majrur menggunakan ya. Nah, kitaban ini adalah sebagai tamyiz yang membedakan maksud dari aisrin. Karena aisrin kan kalau misalkan cuma bilang aisrin doang itu maknanya masih luas. Maka datanglah kata kitaban sebagai tamyiz yang membedakan kata aisrin. Nah, tamyiznya alamatnya apa? Tamyiz mansubun bil fathah. Karena hitungannya adalah antara 11 sampai 99, maka harus datang dalam keadaan mufrad dan mansub. Harus datang dalam keadaan mufrad dan mansub, maka dia menjadi tamyiz mansub bil fathah adz-dzahirah fi akhirih. Baik, hal min soal. Sudah sampai ke penghujung pelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Ya. Yang kemarin sudah Anda upload sebenarnya ya. Kemarin sudah Anda upload, cuman belum Anda kasih linknya ke grup. Jadi nanti Anda upload, terus Anda taruh 2 link di grup. Ya. Baik. Barakallahu fikum jami'an wa narakum ala khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka